Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi bersama aku Memel dan terima kasih sudah mau mampir ke channel ini. Aku tuh mau berasa kayak horor gitu loh guys, tapi kok kayak aneh ya. Ulang. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku Memel dan terima kasih sudah mau mampir ke channel ini. Nah gitu tuh, kalau horor-horor kayak tadi tuh berasa kayak bukan aku gitu loh guys, kayak aneh aja gitu ngeliat aku yang sok-sok serius kayak gitu. Oke, di video kali ini aku mau mencoba untuk membawakan sebuah cerita yang agak beda dari video sebelumnya nih guys. Tapi ya tidak terlalu jauh beda dengan konsep-konsep aku. Nah, masih ada hubungannya lah ya dengan dunia-dunia kesehatan. Dan buat kalian yang mau nanya nih kenapa kok tirainya beda, nggak kayak biasanya, nggak pink-pink kayak gitu. Aku lagi stay di hotel yang dikasih sama pemerintah karena you know kan, perawat-perawat khususnya yang ada di ruang isolasi COVID-19 itu dapat fasilitas hotel untuk mengkarantina dirinya sendiri agar tidak terlalu membaur dengan keluarga yang di rumah dan takutnya malah membawa virus ke rumah gitu. Jadi difasilitasi hotel agar kami bisa beristirahat atau mengkarantina diri kami sendiri di hotel gitu guys. Jadi ini tirainya tirai hotel ya, makanya nggak ada ping-pingnya karena aku belum pulang ke rumah. Ya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya guys. Pastikan kalian nonton sampai selesai ya. Untuk cerita yang mau aku bawain ini kayaknya ini udah urban legend banget gitu guys. Kayak udah banyak diketahuin orang, udah banyak jadi cerita-cerita yang beredar di masyarakat juga. Dan mungkin sudah banyak sekali perawat-perawat yang mengalami cerita yang serupa. Seperti yang kita ketahui, perawat ataupun dokter itu kan kerjanya pasti banyak di rumah sakit. Selain di puskesmas dan klinik, mayoritas pasti kebanyakan kerjanya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu guys, kalau misalkan perawat tuh kerjanya 3 shift. Ada dinas pagi, dinas sore, sama dinas malam. Jadi kan namanya dinas malam tuh pasti melewati yang namanya jam tengah malam, jam-jam angker kayak gitu. So di suatu rumah sakit ada sebuah ruangan yang punya kamar kosong. Dan kamar kosongnya ini nggak boleh sama sekali diisi oleh pasien manapun. Jadi dibiarkan aja gitu kosong. Tetap dibersihkan seperti biasa tapi tidak boleh diisi oleh pasien. Di malam itu, perawat yang berdinas di ruangan itu ada 3 orang, dan salah satunya ada pegawai baru. Namanya pegawai baru kan belum terlalu hafal dengan kebiasaan yang ada di ruangan kan ya, belum terlalu kenal gimana ruangannya dan lain-lain. Cuman udah dikasih tahu juga nih sama senior-seniornya bahwa kamar kosong itu nggak boleh diisi dan apabila pintunya itu terbuka harus langsung ditutup. Dan pada saat tengah malam, bel dari salah satu kamar di ruangan itu berbunyi nih guys. Kalau bel berbunyi itu kan otomatis perawat langsung mendatangi kamar pasien ini untuk mengecek pasiennya perlu bantuan apa atau ada terjadi sesuatu di kamar pasien ini. Kebetulan bel yang berbunyi ini kamarnya bersebelahan dengan kamar kosong ini tadi. Saat dia ingin ke kamar pasien yang memencet bel tadi, dia kan ngelewatin nih kamar kosong itu. Dia lihat kok pintunya terbuka, cuman dia masih positif thinking aja, oh mungkin karena waktu bersih-bersih tadi kakak-kakak CS-nya lupa buat nutup pintunya. Langsunglah dia tutup pintu kamar itu kan. Saat dia nutup pintu kamar itu, dia lihat ada sebuah kursi kosong yang menghadap ke jendela. Nggak dinotis nih sama dia kira ya kursi biasa aja dan udah ada di situ. Pergilah dia ke kamar pasien yang tadi memencet bel untuk meminta bantuan. Masuklah dia ke kamar pasien dan ternyata dia lihat infusnya si pasien ini tadi habis. Baliklah lagi dia ke nurse station untuk mengambil infus baru dan menggantikannya ke pasien yang infusnya habis. Saat dia ingin ke nurse station, dia lihat lagi ke kamar kosong ini tadi, terbuka lagi nih pintunya. Bingung kan dia kok kebuka lagi, tadi kan udah ditutup. Tapi dia masih mencoba untuk berpikir positif bahwa oh mungkin tadi aku nutupnya kurang kenceng jadi nggak terlalu rapet. Saat dia mencoba untuk menutup pintunya lagi, dia lihat kursi yang tadi awalnya menghadap ke jendela tiba-tiba menghadap ke arah pintu, berbalik arah gitu. Bingung nih awalnya kok bisa kursinya gerak sendiri, cuman oh mungkin tadi aku salah lihat. Masih bisa berpikir positif nih si perawat baru ini tadi.
Jalanlah dia menuju nurse station untuk mengambil infus. Setelah itu kan balik lagi nih ke kamar pasien untuk menggantikan infus pasien yang habis tadi. Otomatis pasti melewati lagi nih sama kamar kosong ini tadi. Dia lihat kebuka lagi pintunya. Mulai nih rada takut-takut. Mau nutup lagi tapi kayak ragu-ragu. Jadi nutupnya cepet gitu. Langsung dia pergi ke kamar pasien yang mau digantikan infus tadi. Sudah selesai dia ganti infus, sudah selesai dia ngobrol sedikit sama pasien dan keluarga, baliklah lagi dia ke nurse station dengan perasaan yang sedikit was-was karena pintu kamar kosong yang beberapa kali terbuka. Waktu dia lewat lagi, bener aja ternyata pintunya kebuka lagi dan dia dekati lagi untuk ditutup lagi pintunya. Saat dia mendekati itu, betapa kagetnya dia, ternyata kursi yang tadi sudah menghadap ke arah pintu yang awalnya ke jendela, tiba-tiba berada di dekat pintu yang terbuka itu dan ada sesosok wanita duduk di atas kursinya. Dia pun kaget dan langsung teriak. Karena perawat yang tadi teriak dan mengagetkan seisi ruangan, lalulah perawat itu dibawa oleh senior-seniornya kembali ke nurse station. Dan setelah kejadian itu barulah perawat-perawat senior ini menceritakan bahwa memang benar di kamar kosong itu sering muncul sesosok wanita yang dilihatnya tadi duduk di atas kursi itu dan sering sekali menyambut para perawat-perawat baru yang bekerja di ruangan itu. Merinding guys. Nah itu tadi sedikit ceritanya, gimana menurut kalian khususnya para perawat-perawat baru. Kita sama nih guys, aku juga perawat baru. Cuman syukurnya waktu kuliah kemarin, waktu aku profesi, aku sudah pernah bertugas atau berdinas di ruangan aku yang sekarang. Jadi sedikit banyak sudah mengenal bagaimana ruangannya dan lingkungannya. Cuma memang saat aku profesi kemarin sempat mengalami beberapa hal yang cukup bikin merinding di ruangan ini. Tapi sekarang mungkin karena udah kenalan juga kali ya penghuninya sama aku, udah tahu, udah pernah lihat. Jadi alhamdulillah tidak pernah dapat gangguan sampai saat ini. So, gimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan hal-hal yang seperti itu? Terus gimana tanggapan kalian semisal kalian berdinas di rumah sakit, atau nggak usah dinas deh, kalian sedang menjaga keluarga kalian yang di rumah sakit, terus kalian jalan sendirian malam-malam tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Gimana tanggapan kalian? Coba komen di bawah. Untuk perawat-perawat baru, apakah kalian takut atau kalian pernah mengalami hal yang serupa? Coba komen di bawah. Atau untuk maba-maba baru yang nonton ini, setelah nonton ini malah jadi takut ke rumah sakit? Kalau iya, komen di bawah. Cuman ya ambil positifnya aja guys, mungkin dia memang mau kenalan sama kita biar kita bisa berteman baik gitu kan sama mereka. Jadi kalau misalkan apa-apa enak kan punya temen gitu. Tapi ya enggak juga kali ya, merinding juga sih kalau misalkan memang didatengin beneran. Oh my god. Oke, sekian dulu video kali ini. Aku harap kalian terhibur dengan cerita yang aku bawakan. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman yang lebih menarik lagi, coba komen di bawah. Siapa tahu bisa aku angkat untuk jadi video selanjutnya. Dan kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video selanjutnya. Dan pastikan kalian tetap nonton aku di setiap minggunya ya, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi guys. See you next video. Dadah.